Jadi murid-murid mengalami euforia dari pengalaman mujizat yang mereka lihat sendiri. Ya, dan setelah itu, sesudah itu, di ayat yang ke-46, ya, setelah orang-orang itu makan dengan kenyang, lalu Yesus katakan kepada mereka dan menyuruh mereka untuk pergi, untuk pulang ke tempat mereka masing-masing. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, hendaklah kamu menyeberang ke seberang. Ya, jadi setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, saudara, ayat ini menceritakan ya bahwa setelah seharian Yesus bekerja, Yesus melayani, Yesus berkhotbah dengan ribuan orang yang mendengarkan dan ribuan orang yang dilayani, maka ketika senja tiba, ya, malam sudah datang, maka Yesus menyuruh mereka untuk pulang dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia, untuk menyeberang ke danau di seberang. Nah, kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia katakan, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, setelah seharian melayani orang banyak, Yesus tentu merasakan lelah yang sangat luar biasa. Dia merasakan capek, dia merasakan penat. Dan untuk memulihkan kondisi fisik dan menjaga suasana rohaninya, maka Yesus pergi ke bukit seorang diri untuk berdoa. Sebagai seorang gembala, ini seringkali kita alami. Ya, apalagi kalau hari Sabat. Hari Sabat, ya, kami jam 8:30 sudah mulai. Jam 8 kami sudah standby di gereja. Ya, kami sudah siap-siap mengatur segala sesuatunya. Ya, 8:30 ibadah dimulai, ibadah keluarga, dilanjut ibadah sekolah Sabat, dilanjut dengan ibadah khotbah. Setelah itu potluck. Setelah potluck biasanya kami ada rapat, ya, entah rapat majelis atau rapat departemen. Setelah itu dilanjutkan perlawatan kalau ada dilawat. Ya, atau ada kelas-kelas, ya. Begitu jam 4 langsung masuk di acara PA. Ya, acara PA sampai jam 6:30. Setelah 6:30, ya, biasanya ngobrol-ngobrol tidak langsung pulang. Ya, jam 8, jam 9 baru pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah sudah capeknya bukan main, ya. Penat, lelah karena seharian melayani umat-umat Tuhan. Dan biasanya, ya, kalau saya sudah capek pulang malam, ya, habis melayani seharian, saya mandi, istirahat sebentar, langsung tidur. Ya, itu yang biasa saya lakukan. Ya, ada beberapa teman-teman gembala, ya, mungkin mereka makan dengan keluarga di luar setelah melayani, atau mereka jalan-jalan ke mall, atau melakukan hal-hal yang lain. Ya. Atau begitu pulang, buka HP, baca HP sampai malam. Tapi, kita lihat di sini, ketika Yesus seharian sudah melayani dengan kondisi yang lelah, capek, dan penat, Alkitab mencatat, dia pergi ke bukit seorang diri untuk berdoa. Ya, Yesus tidak berhenti sampai di situ. Tapi setelah dia melayani orang banyak, dia menyisihkan waktunya untuk berhubungan dengan Bapanya yang di sorga melalui doa. Dan inilah salah satu kunci penting dari kuasa yang dimiliki oleh Yesus, yaitu dia selalu menggunakan waktunya untuk saat teduh bersama dengan Bapanya melalui doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada catatan-catatan mengenai waktu yang digunakan oleh Yesus untuk berdoa. Di dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan,
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara lihat, setelah seharian dia bekerja, melayani, menolong orang yang sakit, dia berkhotbah, dan malam harinya Yesus berdoa semalam-malaman. Ya, pada waktu malam dia gunakan waktunya untuk berdoa. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 35, Alkitab juga mencatat tentang kehidupan doa Yesus. Dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Inilah kehidupan Kristus. Inilah kehidupan dan teladan Yesus, di mana pada malam hari dia berdoa, dan setelah dia tidur istirahat, Alkitab mencatat pagi-pagi benar, waktu subuh, ya, mungkin sebelum ayam berkokok, Yesus sudah pergi keluar, di mana dia berdoa di tempat yang sunyi. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali begitu kita lelah malam hari, kita langsung tidur. Kalau sudah tidur, biasanya bangun pun kesiangan. Ya, jarang kita menggunakan waktu pagi-pagi benar untuk berdoa seperti Yesus. Yesus menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Ya, ketika subuh, matahari belum menampakkan dirinya, dia sudah berhubungan dengan Bapanya di sorga melalui doa-doanya. Kemudian di dalam Lukas 3 ayat 21, Alkitab juga mencatat kehidupan doa Yesus. Dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ya, sedang berdoa, terbukalah langit, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus selalu menggunakan waktunya untuk berdoa. Dia gunakan waktunya lebih banyak untuk berdoa. Dan inilah saatnya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, gunakan waktu kita untuk lebih banyak berdoa. Daripada kita bergosip, daripada kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik, tapi alangkah indahnya jika waktu yang ada pada kita, yang Tuhan berikan untuk kita, kita gunakan lebih banyak untuk berdoa. Inilah kehidupan Yesus, dan ini juga harus menjadi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. George Feiling, dia mengatakan demikian berkaitan dengan doa. Ya, dikatakan tujuan pertama dari doa adalah lebih mengenal Allah. Ya, jadi doa itu bukan hanya sekedar meminta berkat, meminta kesembuhan, meminta kebutuhan-kebutuhan kita, tapi yang penting dan menjadi inti daripada doa itu adalah kita lebih mengenal Allah. Kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi penting sekali doa itu. Ya, bukan Allah mengenal kita, tapi kita mengenal Allah secara pribadi. Kemudian Leonard Ravenhill, dia katakan demikian. Doa adalah penghubung dan aktivitas utama untuk menyelaraskan manusia dengan kehendak Allah. Ya, jadi doa itu adalah kita berkomunikasi, kita menghubungkan diri kita dengan Allah agar kita dapat menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya di dalam doanya Yesus mengajarkan, kehendakmu ya Allah, kehendakmu ya Bapa yang jadi, bukan kehendak kita. Ya, jadi di dalam doa itu maka kita sedang menyelaraskan kehidupan kita,
keinginan kita, kehendak kita dengan kehendak Allah. Ellen G. White, dia tuliskan demikian berkaitan dengan doa. Ya, ini dalam bukunya Step of Christ. Ellen G. White katakan demikian. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Ya, ada beberapa poin di sini berkaitan dengan doa yang ditulis oleh Ellen G. White. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa ketika kita berdoa, kita sedang dibawa naik dalam hadirat Tuhan. Kita sedang dibawa dalam suasana hadirat Tuhan. Dan kita sedang bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, alangkah indahnya jika kita menggunakan waktu-waktu kita saat ini untuk selalu berdoa kepada Bapa kita yang di sorga. Baik, kita kembali ke Markus pasal 6. Ya, Markus pasal 6 ayat 47 dikatakan, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ya, Yesus berada di darat untuk berdoa. Ya, Yesus berada seorang diri, dia sedang berhubungan dengan Bapanya yang di sorga. Jadi, di tengah malam itu, Yesus berdoa secara sendirian atau personal prayer atau doa pribadi. Ya. Jadi perlu sekali kita meniru, mencontoh teladan Yesus, yaitu kita harus berdoa secara pribadi. Ada doa secara jemaat, ada doa secara keluarga, ada doa secara bersama-sama. Ya, ada banyak doa. Tapi yang penting di atas segalanya adalah kita berdoa secara pribadi kepada Allah. Kita mengadakan personal prayer. Ya, seperti Daniel, seperti Yusuf, ya, seperti tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Yesus sendiri, di mana mereka mengadakan personal prayer dalam hidup mereka. Mereka mengadakan doa secara pribadi kepada Allah di sorga. Kemudian, di ayat selanjutnya, di dalam Markus 6 ayat 48. Ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jadi pada waktu itu Yesus sedang di darat, Yesus sedang berdoa, sementara murid-muridnya sedang menyeberang, dan mereka berada di tengah-tengah danau pada waktu itu. Ya, dan pada waktu itu mereka sedang mengalami satu bencana, yaitu berupa angin sakal. Ya, perahu yang kecil yang mereka tumpangi diombang-ambingkan oleh angin sakal. Seakan-akan perahu itu akan tenggelam dan akan membinasakan mereka. Ya. Perhatikan apa yang Alkitab tulis berkaitan dengan kondisi seperti itu. Ya. Ayat 46 dikatakan, ketika ia melihat. Ketika Yesus melihat. Yesus berada di atas bukit yang jaraknya cukup jauh. Ya, sekitar 2-3 mil jaraknya dari tepi pantai. Tapi Alkitab katakan, ia melihat. Kata melihat, bahasa aslinya adalah eido. Eido itu artinya tahu. Ya, jadi ketika Yesus tahu betapa payahnya mereka, murid-murid ini mendayung oleh karena angin sakal. Ya. Ketika Yesus tahu, Yesus melihat, ya, kata eido itu artinya juga sedih, dan dia merasakan.
Ya, luar biasa. Ya, dari jauh sementara Yesus berdoa, Yesus tahu keadaan murid-muridnya. Yesus merasakan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Yesus melihat murid-muridnya yang sedang berjuang melawan angin sakal, gelombang besar pada waktu itu. Dan dia sedih. Dan dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Ini adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah Allah di sorga, Bapa di sorga, Yesus di sorga, tapi dia melihat keadaan kita. Dia tahu keadaan kita saat ini. Dia merasakan juga apa yang kita rasakan saat ini. Ya, ini kabar baik bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak mengalami duka cita, pergumulan dalam hidup ini sendirian. Tapi ingat, Allah Edo. Allah tahu. Allah melihat apa yang kita rasakan. Kemudian, di ayat yang selanjutnya, ketika ia melihat, lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya, kalau saudara baca di ayat selanjutnya dikatakan, ia datang. Ya, ia datang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus melihat atau Yesus tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Ia tidak tinggal diam, tapi Yesus datang menemui mereka. Ia datang kepada mereka dalam kesusahan mereka. Lihat, dari jauh Yesus melihat dan Yesus tidak tinggal diam, tapi Yesus datang menemui mereka. Ini kabar baik. Ya, ini sesuatu yang menguatkan iman kita. Ketika kita bergumul sendirian, Yesus tahu kesusahan kita. Yesus tahu pergumulan kita. Yesus tahu masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Yesus tahu susah payah kita dalam menghadapi kehidupan ini. Yesus tidak membiarkan kita sendirian, tapi Yesus datang kepada kita oleh karena Dia selalu hadir dan ada dalam hidup kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, jika pada saat ini kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, oleh karena mungkin satu penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah dengan penyakit, atau bahkan mungkin menghadapi ganasnya COVID-19 ini, virus corona yang selalu menghantui hidup kita. Ingat, Yesus tahu hidup kita. Dia merasakan apa yang kita alami. Dan Dia juga hadir bersama dengan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dan Dia mau datang untuk kita. Kemudian, di dalam ayat selanjutnya, ayat 49-50, ya, ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka melihat Yesus, tapi mereka ketakutan ketika melihat Yesus. Mereka melihat Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Mereka melihat Yesus, tapi mereka melihat Yesus seperti hantu. Itulah sebabnya mereka terkejut dan berteriak-teriak. Ini sesuatu yang luar biasa. Murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus, ya, yang mengenal Yesus sangat dekat, yang baru melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan memberi makan 5.000 orang, tapi ketika mereka melihat Yesus pada waktu mereka dalam kesusahan, Alkitab katakan mereka tidak mengenal Yesus. Lalu,
yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus? Mengapa mereka menjadi ketakutan pada saat itu? Yang pertama, mereka tidak mengenal Yesus oleh karena mereka dalam kondisi tertekan. Oleh karena mereka dalam keadaan bahaya di tengah danau oleh karena angin sakal. Perahu mereka sedang diombang-ambingkan, seakan-akan akan menenggelamkan dan membinasakan mereka. Ketakutan yang luar biasa membuat mereka tidak mengenal Yesus. Bukankah seringkali kita sama seperti murid-murid Yesus? Ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, menghadapi penyakit, menghadapi persoalan, menghadapi problema-problema dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa lagi mengenal Yesus yang kita imani selama ini. Kita tidak bisa mengenal Yesus dengan jelas dalam hidup kita, oleh karena persoalan-persoalan hidup kita menutupi mata rohani kita. Sehingga kita menjadi ketakutan. Kita berteriak-teriak dan kita tidak mengenal siapakah Yesus itu sendiri. Yang kedua, murid-murid Yesus pada waktu itu tidak bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengandalkan kemampuan mereka. Mereka mengandalkan keahlian mereka. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri untuk berjuang melawan gelombang yang sangat besar itu. Mereka lupa dengan Yesus. Itulah sebabnya mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi bimbang dan tawar hati oleh karena mereka tidak bersama dengan Yesus pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, mengapa mereka menjadi ketakutan dan tidak mengenal Yesus pada waktu itu? Di ayat yang ke-52 dikatakan, mereka tidak mengerti dan hati mereka yang dekil. Ya, dalam bahasa aslinya dekil adalah poroo. Ya, poroo itu artinya hardened, blind. Ya, mereka mengeraskan hati mereka. Mereka buta dengan perkara-perkara rohani. Ya, jadi seringkali ketika kita mengeraskan hati kita, mata rohani kita dibutakan oleh kepentingan-kepentingan pribadi kita, maka kita akan tidak mengenal Yesus. Kita akan menjadi takut dan tawar hati. Kita akan menjadi bimbang dalam iman kita. Oleh karena apa? Hati kita tetap dekil sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, tiga hal inilah yang membuat mereka tidak mengenal Yesus. Lalu, dalam kondisi seperti itu, ya, dalam Markus 6 ayat 50, ya, Yesus katakan, tetapi segera ia berkata kepada mereka. Yesus tahu keadaan murid-muridnya. Yesus tahu betapa takutnya mereka pada situasi seperti itu. Yesus datang kepada mereka untuk menenangkan hati mereka. Untuk menenangkan dan mengatasi kondisi yang sedang mereka alami pada waktu itu. Yesus katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika murid-murid ketakutan, ketika murid-muridnya bimbang, ketika murid-muridnya dibutakan oleh keadaan pada waktu itu, Yesus datang dan katakan kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Kata tenang, bahasa aslinya tarseo. Ya, tarseo itu artinya to be good cheer atau be of good comfort. Ya, artinya kamu tetap riang, ya, gembira, senang, bahagia, ya, nggak usah takut, ya, tetap tenang, tetap bahagia, tetap bersuka cita, kata Yesus, ya. Mengapa? Mengapa Yesus katakan hendaklah kamu tetap tenang, hendaklah kamu tetap bahagia ketika situasi tidak menyenangkan pada saat itu. Ya, tetap tenang dalam kondisi tidak tenang. Tetap bahagia dalam situasi yang
tidak membahagiakan. Ya, tetap tenang meskipun ancaman ada di depan mata murid-muridnya. Inilah kata Alkitab, tarseo. Ya, tetap tenang, tetap gembira, tetap senang, tetap bahagia, tetap nyaman meskipun kondisi sekitarmu tidak bahagia. Kondisi di sekitarmu tidak nyaman, tapi hendaklah engkau tetap tenang. Itu kata-kata Yesus. Kenapa? Kenapa Yesus katakan hendaklah kamu tetap tenang? Ini kuncinya. Ini rahasianya. Ya. Ayat itu katakan, tenang. Aku ini. Bahasa aslinya adalah ego eimi. Ya, jadi pada waktu itu Yesus katakan, tenang, ego eimi. Ego eimi itu adalah akulah dia atau aku adalah aku. Ya. Kata yang sama ini digunakan oleh Alkitab dalam Keluaran 3 ayat 14. I am that I am. Ya, jadi ketika Allah menyatakan jati dirinya, ketika Allah ditanya, siapakah engkau? Maka Allah mengatakan kepada Musa, katakan kepada mereka, I am that I am. Aku adalah aku. Ego eimi. Jadi kata yang sama juga dikatakan oleh Yesus pada saat itu. Dan kata itu, nama itu adalah nama Kristus yang sekarang datang untuk membebaskan murid-muridnya saat Kristus berkata, akulah dia kepada orang-orang yang datang untuk menangkapnya. Dalam Yohanes 18 ayat 6. Di sini, Yesus memproklamirkan jati dirinya bahwa dia adalah Allah yang menciptakan alam dan dia adalah Allah yang mengendalikan alam semesta. Jadi, Yesus pada waktu itu, dia memperkenalkan dirinya, dia memproklamirkan dirinya, bahwa dia adalah aku adalah aku. Ego eimi. Yesus katakan, jangan takut. Bahasa aslinya pobeo, ya, atau pobea. Ya, phobeo, fear, afraid, takut, khawatir. Not fear, kata Yesus, jangan takut, jangan khawatir. Sebab aku yang mengendalikan alam ini. Aku yang menuntun hidupmu. Aku yang melepaskan Israel dari cengkraman Mesir. Maka aku juga akan melepaskanmu dari cengkraman masalahmu. Aku yang memberi makan burung-burung di udara. Aku juga akan memberi engkau makan. Aku yang menyembuhkan orang yang buta, yang timpang, yang kusta. Maka aku juga akan menyembuhkan segala penyakitmu. Tenanglah. Aku ini jangan takut. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi hidup ini, jangan takut. Karena Allah sendiri telah memberikan jaminan dan memberikan kekuatan kepada kita. Karena dialah pencipta dan pengatur hidup kita. Lalu di ayat 51, lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Jadi pada waktu itu, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan mereka, dan Yesus perintahkan agar angin ribut itu tenang, dan seketika itu juga angin itu tenang dan teduh. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus naik ke atas perahu. Yesus bersama-sama mereka. Yesus tinggal bersama mereka. Yesus berjalan dengan mereka. Dan angin pun menjadi reda. Di dalam Yohanes, pasal yang ke-6, ya, ayat 21, dikatakan, maka mereka sampai ke tempat yang mereka tujui. Ya, jadi kehadiran Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita. Kehadiran Yesus membawa kedamaian dan ketenangan. Kehadiran Yesus membawa mereka sampai ke tujuan.
Kehadiran Yesus membawa kelegaan. Yang tadinya mereka takut, bimbang, khawatir, tapi melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, kehadiran Yesus bersama-sama dengan mereka di atas perahu, maka mengubah ketakutan mereka, mengubah kekhawatiran mereka, mengubah mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jika Yesus bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, tinggal dengan kita, maka semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, masalah, beban, pergumulan, penyakit akan reda dalam hidup kita. Ketika Yesus bersama dengan kita, maka Dia akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi masalah, tapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi masalah, sehingga kita dapat melewati masalah itu dengan baik. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus katakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Yesus mengundang kita untuk membuka pintu rumah kita, membuka hati kita, agar dia masuk di dalam kehidupan kita, agar dia selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan damai, akan tenang, tidak dihantui rasa ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena Dia akan katakan, "Tenang, aku ini, jangan takut." Nah, baik saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, untuk mengakhiri khotbah saya pada Sabat hari ini, saya akan menyaksikan satu pengalaman yang dialami oleh anak saya sendiri. Ya, anak saya nomor 2 namanya Kelvin. Ya, anak saya nomor 2 namanya Kelvin. Pada waktu dia naik ke kelas 3 SMA, ya, dia ingin masuk ke salah satu fakultas, yaitu teknik sipil. Ya, dia ingin masuk ke perguruan tinggi mengambil teknik sipil. Untuk itu, dia ambil bimbingan belajar ya di salah satu kota, ya, di salah satu bimbel di kota di mana kami tinggal, itu di Depok. Ya. Nah, pada waktu pendaftaran SBMTN, ya, SBMPTN, ya. Kemudian dia dengan yakin dia isi jurusan yang dia pilih. Ya, jurusan yang dia inginkan. Ya, karena pada waktu saat ini semua pendaftaran lewat online. Ya. Nah, setelah dia mengisi, ya, mengisi formulir, ya, mengisi data jurusan, kemudian perguruan tinggi atau universitas yang dia tuju, ya, setelah dia isi, sebelum dia klik untuk finalisasi pendaftaran, ya, karena kalau sudah diklik, ya, itu berarti sudah masuk pendaftaran dan tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah. Jadi begitu klik, tidak boleh dirubah sama sekali. Itu sudah final. Ya. Nah, jadi sebelum dia klik untuk memfinalkan itu, maka saya katakan, oke, kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Maka kami berdoa bersama-sama, kita bertelut untuk berdoa. Ya. Nah, setelah kami berdoa, ya, setelah kami selesai berdoa, kemudian dengan yakin dia mengklik, berarti ini sudah final, sudah dikunci, ya, tidak akan berubah. Ya, begitu dia klik, maka muncul nomor ujian, tanggal ujian, tempat ujian, waktu ujian. Ya, ketika keluar di layar, ujiannya jatuh pada hari Sabat. Kita bisa bayangkan, ya, kita sudah berdoa, kita sudah sungguh-sungguh, tapi begitu diklik, jadwal ujiannya jatuh pada hari Sabat.
Jadi lemas kami. Ya. Kenapa? Ya karena tidak mungkin lagi kita mengikuti ujian pada hari Sabat. Ya, artinya gagal. Nggak mungkin mengikuti ujian. Ya, tapi saya katakan tenang, nggak usah takut, berdoa saja. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya, ada kuasa dalam nama Tuhan. Berdoa saja, saya bilang. Ya, nah rupanya diam-diam dia menghubungi panitia, ya, dia menghubungi panitia ujian itu, ya, LTMPT, ya, dia email, kirim surat, buat permohonan, kalau bisa dirubah harinya, jangan hari Sabat ujiannya, ya, dia email ke sana untuk minta supaya diubah waktu ujiannya, tapi rupanya dibalas. Pada waktu dibalas, panitia ujian katakan tidak bisa dirubah. Aduh, semakin kecil, semakin ciut harapan kita. Tapi saya katakan nggak apa-apa, berdoa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, terus belajar, tetap semangat. Tuhan kasih yang terbaik untuk kamu. Ya, nah setelah beberapa waktu, ya, tiba-tiba muncul pengumuman. Karena COVID, semua ujian dirubah. Yang tadinya 1 hari 4 kali ujian, dirubah menjadi 2 kali ujian. Ya, karena ada perubahan ini, maka jadwal ujian anak saya pun berubah. Yang tadinya hari Sabat menjadi hari Minggu. Luar biasa Tuhan ini. Ya, yang tadinya tidak mungkin dan tidak ada harapan sama sekali karena ujian pada hari Sabat, tapi Tuhan bisa mengubah dalam sekejap, ya, melalui COVID ini, yang tadinya dia ujian hari Sabat, tapi diubah ujiannya menjadi hari Minggu. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus katakan, jangan takut, tenang, aku yang akan berperkara untuk kamu. Akhirnya, dia bisa ikut ujian pada hari Minggu, dan kemarin adalah hari yang menentukan. Ya, hari Jumat, tanggal 14 Agustus, jam 3 sore, itulah pengumuman hasil apakah diterima atau tidak. Pada waktu dia buka hasil ujiannya, puji Tuhan, dia diterima di salah satu perguruan negeri sesuai dengan apa yang dia inginkan, jurusannya teknik sipil. God is so good. Ya, dalam kekalutan kami, ketakutan kami, tapi Allah bisa menjawab dengan baik. Allah memberikan yang terbaik untuk kami. Ya, yang tadinya tidak mungkin bisa ikut ujian karena hari Sabat, tapi Allah bisa merubah menjadi hari Minggu ujiannya, dan dia diterima di perguruan tinggi negeri. Luar biasa Allah itu. Allah itu luar biasa bagi kami. Itulah sebabnya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, tidak perlu takut dalam hidup kita ini. Apapun masalah yang kita hadapi, Yesus katakan, tenanglah. Aku ini, ego eimi. Jangan takut, serahkanlah hidupmu kepadaku. Maka aku yang akan melakukannya untuk kamu. Kiranya firman Tuhan pada hari Sabat ini boleh mendorong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, jangan takut, tetap tenang, menghadapi apapun masalah dalam hidup kita, oleh karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yang selalu bergantung dan berharap hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima kasih banyak untuk Pendeta Hotsina yang begitu berapi-api akan khotbahnya dan menguatkan kita. Dan sebagai lagu tutup, kita akan mendengarkan satu pujian dari De Abigios sebagai lagu tutup dari Jakarta. Silakan.
Suaranya pendeta? Belum ada. Diulang tuh. Nggak kedengaran juga pendeta. Masih kecil pendeta suaranya. Kecil sekali, kecil sekali. Tidak kedengaran. Nggak kedengaran juga pendeta. Mungkin unmute punya pendeta dulu. Nggak kedengaran suaranya. Right, benar ayo benar. Oke, thank you. Saya unmute. Sorry. Coba lagi kalau begitu. Kasih tahu kalau nggak ada suaranya, kasih tahu ya. Dari tadi kan sudah berseru saya pendeta. Sorry. Ada? Ya, good. Dari tadi. Aku hina dan penuh dosa, tapi Dia datang dan bebaskanku. Yesus tersiksa karena dosaku. Darahnya selamatkan aku.
sampai tertancap pada tubuhnya. Tombak menusuk pada lambungnya. Kasih-Nya selamatkan aku, dan aku yang patut tersalib, aku yang patut mati. Ku tercela dan patut tersalib, tapi Yesus selamatkan aku. Ku tercela dan patut tersalib, tapi Yesus selamatkan aku. Amin. Pastor James berdoa tuh, doa berkat. Baik, kita akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta dan penebus kami, Allah yang telah membawa kami keluar dari kegelapan dosa menuju terang yang ajaib. Pada hari Sabat yang suci ini Tuhan, kami boleh diangkat dalam suasana surgawi. Ketika kami boleh bersama-sama beribadah pada Sabat yang suci ini. Meskipun kami berjauhan satu dengan yang lain ya Tuhan. Tapi kami percaya ini tidak mengurangi kesoleman kami. Tidak mengurangi kesucian ibadah kami. Oleh karena hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam tempat di mana kami berada. Dan kami boleh disatukan melalui Zoom pada Sabat hari ini ya Bapa. Biarlah jamahan kuasa Tuhan melalui firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, agar kami tetap tenang dalam menghadapi hidup ini. Kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tahu keadaan kami, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kehadiran-Mu ya Bapa, kehadiran-Mu ya Yesus, membuat hidup kami tenang, tetap bahagia, tetap damai, meskipun di sekitar kami, di lingkungan kami, di dunia ini, dihantui, digelapi dengan kuasa-kuasa kejahatan. Terlebih dengan adanya virus corona ini ya Bapa, biarlah Tuhan akan tolong kami, agar kami tetap berharap dan bergantung sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang maha baik. Pada saat ini hamba berdoa untuk Pendeta Sony Situmorang sebagai gembala di Jemaat Bukit Zaitun. Berkati keluarganya dan pelayanannya. Berkati juga majelis jemaat, memberkati seluruh anggota jemaat, memberkati juga seluruh tamu-tamu yang bergabung pada hari Sabat ini untuk beribadah. Biarlah Sabat ini menjadi Sabat penuh sukacita dan penuh berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dan diikat melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang akan menyertaimu, membimbingmu, bersamamu mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan dan alaskan doa ini. Amin. Amin.